Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, uh, kita sudah berada di malam keempat daripada Ramadan. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas syarat-syarat wajib puasa Ramadan, rukun-rukun puasa, kemudian perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang dalil puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, kemudian syarat-syarat daripada sahnya puasa. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Apa saja syarat yang dapat mewajibkan puasa Ramadan? Syarat kita sudah jelaskan kemarin bahwa suatu perkara yang bukan bagian daripada perkara tersebut. Nah, berbeda dengan rukun. Rukun adalah sesuatu yang terhenti untuk tercapainya sesuatu perbuatan dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Itu rukun. Jadi syarat ini di luar daripada perkara. Maka yang pertama, syarat wajib puasa adalah Islam. Maka jika kita orang Islam, maka wajib kepada kita untuk berpuasa. Orang yang kafir ataupun orang murtad tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi di akhirat kelak mereka tetap mendapatkan tuntutan karena orang kafir dikhitabkan dengan furu' syariat. Mereka tetap dipertanggungjawabkan kenapa mereka tidak puasa. Berbeda dengan orang Islam yang sengaja tidak berpuasa. Mereka sudah jelas akan diikab ataupun akan disiksa dengan meninggalkan perintah puasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taklif, yaitu balik dan berakal. Otomatis anak-anak kecil ataupun orang yang gila, orang yang pitam, orang yang pingsan, mereka tidak diwajibkan berpuasa. Kenapa? Karena tidak sehat akal dan anak-anak kecil mereka tidak balik ataupun tidak sempurnanya umur mereka untuk ditaklifkan ataupun untuk ditetapkan perintah berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sanggup berpuasa. Mana sanggup berpuasa adalah mereka memiliki kekuatan ataupun kesanggupan untuk berpuasa. Berbeda dengan orang tua yang tua renta, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, dan orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan akan kesembuhannya. Mereka ada pengecualiannya. Artinya mereka jika tidak sanggup berpuasa, maka tidak wajib kepada mereka untuk berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu tidak bermusafir. Dalam keadaan menetap di tempat sendiri ataupun di tempat tinggal sendiri, tidak bermusafir. Makna musafir di sini adalah telah melewati batas balat tempat tinggal sebelum terbit fajar. Maka orang yang musafir sebelum fajar tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa. Syarat musafir itu adalah di ketika sudah terbitnya fajar, bukan sebelum terbit fajar. Maka seorang yang berangkat bermusafir ataupun perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, perjalanannya sebelum fajar, maka dia tetap untuk berpuasa. Nah, tidak ada keringanan untuk membuka puasa. Ini adalah 4 daripada syarat-syarat puasa. Yang pertama Islam, yang kedua balik berakal, yang ketiga sanggup berpuasa, yang keempat tidak bermusafir. Itulah syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Kemudian rukun puasa. Rukun sudah kita jelaskan bahwa rukun ini adalah sesuatu yang terhenti untuk tercapainya suatu perbuatan dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Rukun-rukun puasa ada beberapa perkara. Yang pertama niat puasa. Apabila puasa yang dikerjakanlah puasa wajib seperti puasa Ramadan dan puasa kafarah, maka ketentuan niatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan niat kepada orang yang puasa wajib, bukan puasa sunat. Mereka seseorang berpuasa dan dia puasa Ramadan, contohnya adalah puasa wajib, maka dia wajib menjatuhkan niat pada tiap-tiap malam.
Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyitin niyah qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak menjatuhkan niat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Artinya, jika kita melakukan puasa wajib, itu contoh semisal puasa Ramadan, ataupun puasa nadar, ataupun puasa kafarah, kita wajib pada malam untuk meniat puasa. Ya, niat puasa Ramadan, itu ataupun menjatuhkan niatnya pada setiap malam. Jadi, wajib kepada kita yang berpuasa wajib, contoh puasa Ramadan, untuk menjatuhkan niat pada setiap malam daripada malam-malam yang kita melakukan puasa tersebut. Maka jika berniat puasa Ramadan cuma pada malam pertama saja untuk sebulan puasa, maka tidak memadai niat tersebut kecuali untuk malam pertama saja. Artinya, jika kita menjatuhkan niat hanya pada malam pertama daripada Ramadan, tentunya niat kita tersebut hanya memadai kepada malam pertama saja, tidak untuk malam-malam selanjutnya. Sedangkan pendapat Imam Malik, diperbolehkan berniat puasa Ramadan untuk sebulan penuh pada malam pertama Ramadan. Artinya berbeda antara mazhab Imam Malik dengan mazhab kita itu Imam Syafi'i, bahwa kalau mazhab Syafi'i itu tidak boleh menjatuhkan niat hanya pada malam pertama daripada Ramadan. Tetapi mazhab Imam Malik itu memperbolehkannya untuk menjatuhkan niat hanya pada malam pertama daripada Ramadan. Itu ketentuan untuk puasa wajib. Niatnya harus menjatuhkan pada tiap-tiap malam sesuai mazhab Syafi'i. Adapun untuk puasa sunat, maka kita boleh menjatuhkan niat sebelum tergelincir matahari. Dengan catatan, belum mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu ketentuan yang berlaku pada puasa sunat. Berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib harus menjatuhkan niat pada setiap malam sebelum fajar. Tetapi untuk puasa sunat diperbolehkan menjatuhkan niat sebelum tergelincirnya matahari dengan syarat ataupun dengan catatan belum mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu poin yang pertama yang dapat kita pahami dari niat puasa. Poin yang kedua yang dapat kita pahami daripada niat puasa adalah ta'yin. Bagaimana yang dimaksudkan dengan ta'yin? Kita harus menentukan bahwa kita melakukan puasa Ramadan, kita melakukan puasa nadar, kita melakukan puasa kafarah. Itu jika puasa yang kita kerjakanlah puasa wajib. Tetapi jika yang kita lakukanlah puasa sunat, tidak berlaku ta'yin tersebut. Artinya kita tidak disyaratkan untuk menentukan puasa apa yang akan kita kerjakan besok. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, niat yang tembus ataupun niat yang jazam. Maksudnya kita meyakini dan bersungguh-sungguh bahwa kita akan berpuasa pada esok harinya. Itu yang dimaksudkan dengan niat yang jazam. Meyakini di dalam hati kita bahwa kita akan melakukan puasa besok. Kemudian dapat kita pahami pula bahwa niat ini bisa sekurang-kurang niat, bisa juga melakukan niat dengan sempurna. Ada lafaz niat ada dua. Yang pertama, sekurang-kurang niat, lafaznya adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i ramadhana. Sengaja aku menunaikan puasa Ramadan esok hari. Itu sudah memadai karena ini merupakan sekurang-kurang niat. Adapun sesempurna-sempurnanya niat adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban liwajhillahil karim. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini dengan penuh keimanan dan semata-mata karena Allah yang Maha Mulia. Itu dua lafaz. Jika kita memilih yang pertama yaitu sekurang-kurang niat boleh, tetapi jika kita sanggup untuk memilih yang sempurna, kenapa harus memilih yang kurang? Nah, begitulah kira-kira. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Yaitu rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, mengenal dua ujung hari. Bagaimana maksud dengan dua ujung hari? Mengenal fajar hingga terbenamnya matahari.
Kita mengetahui kapan terbitnya fajar dan kita juga mengetahui kapan terbenamnya matahari. Sedangkan yang keempat, rukun daripada puasa adalah adanya orang yang berpuasa. Maka yang keempat ini adalah kepada diri pribadi seseorang. Jika seseorang itu ada wujud, maka dia wajib berpuasa. Termasuk ke dalam rukun puasa. Ini empat perkara daripada rukun-rukun puasa. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, yang ketiga mengenal dua ujung hari yaitu mengenal fajar hingga terbenam matahari, dan yang keempat adalah adanya orang yang berpuasa. Baik, alhamdulillah ini dua perkara yang sudah kita bahas yaitu syarat daripada puasa, kemudian rukun-rukun puasa. Maka pembahasan selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa saja perkara yang dapat membatalkan puasa. Langsung saja, yang pertama yang dapat membatalkan puasa adalah memasukkan benda ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja dan sukarela tidak dipaksa pada siang hari beserta mengetahui dengan haram melakukannya. Di sini sangat jelas bahwa yang pertama adalah memasukkan benda ke dalam rongga. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua sengaja, yang ketiga sukarela tidak dipaksa, yang keempat pada siang hari, yang kelima mengetahui dengan haram melakukannya. Maka pengecualiannya ada 5 juga. Tidak batal jika tidak memasukkan ke dalam rongga, tidak batal jika tidak sengaja, tidak batal pula jika tidak sukarela artinya dipaksa, dan yang keempat tidak batal jika memasukkan pada malam hari, dan yang kelima tidak batal jika kita tidak mengetahui akan keharaman melakukan tersebut. Maka perkara yang pertama yang dapat membatalkan puasa ini 5 syaratnya. Yang pertama harus memasukkan ke dalam rongga terbuka, yang kedua sengaja, yang ketiga tidak dipaksa, yang keempat pada siang hari, yang kelima mengetahui keharamannya. Jadi pengecualiannya juga 5. Yang pertama tidak memasukkan ke dalam rongga terbuka, tidak sengaja, dipaksa, kemudian pada malam hari, dan tidak mengetahui keharamannya. Maka pada perkara yang pertama 5 syarat dan 5 pengecualiannya. Ya. Ini perkara yang pertama yang dapat membatalkan puasa. Kemudian perkara yang kedua yang dapat membatalkan puasa adalah huknah. Huknah adalah memasukkan obat-obatan atau seumpamanya ke dalam dubur atau ke dalam kemaluan. Artinya kita sengaja masukkan obat-obatan atau seumpamanya obat ke dalam dubur atau ke dalam kubul. Sehingga huknah ini memasukkan obat-obat ataupun seumpamanya ini termasuk ke dalam hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, sengaja muntah dan tidak dalam keadaan dipaksa dan mengetahui bahwa haram melakukannya. Artinya, maka jika kita muntah dengan sengaja dan kita mengetahui dengan keharamannya, maka puasa kita batal. Ya, hadisnya sangat jelas bahwa man zara'ahul qai'u ay ghalabahu wa wasaimun falaisa alaihi qada'un wa man istaqa falyaqda. Artinya barang siapa yang dikerasi oleh muntah sedang ia dalam keadaan berpuasa, maka tidak wajib mengqada puasa atasnya, dan barang siapa yang sengaja muntah maka hendaklah ia mengqadakannya. Artinya apa? Yang perlu pada hadis ini adalah waman istaqa falyaqda. Artinya orang yang sengaja muntah hendak ia akan mengqadakannya ataupun batal puasanya. Maka jika ia tidak sengaja muntah ataupun dia tidak mengetahui dengan keharamannya, maka tidak batal puasanya. Ini pengecualian yang kedua yang ada pada muntah secara sengaja dan mengetahui akan keharamannya. Jadi pengecualiannya juga ada 2. Tidak sengaja muntah, yang kedua tidak mengetahui akan keharamannya. Ya, ini rukun yang ketiga. Yang keempat adalah berhaid ataupun menstruasi. Ini khusus pada perempuan. Sehingga orang yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan berpuasa. Karena padanya itu berimpun dua yang lemah.
Apa saja yang lemah? Yang pertama haid, yang kedua berpuasa. Orang yang sedang haid pasti lemah, dan orang yang berpuasa juga lemah karena menahan lapar, menahan haus. Ya. Jadi syar'i memperhatikan kepada memelihara jiwa dari kemudaratan. Artinya memberi keringanan kepada orang yang haid ataupun orang yang sedang menstruasi. Yang kelima, rukun yang kelima adalah bernifas. Yang keenam gila, yang ketujuh wiladah, yang kedelapan murtad, yang kesembilan bersetubuh dalam keadaan sengaja ke dalam faraj. Nah, artinya dalam kemaluan atau anus, baik farad manusia ataupun binatang, walaupun tidak keluar sperma beserta mengetahui haram melakukannya. Artinya yang kesembilan daripada hal yang dapat membatalkan puasa adalah bersetubuh dalam keadaan sengaja ke dalam farad. Apapun yang kita lakukan atas nama yang mengatasnamakan bersetubuh, tidak mesti dengan manusia, baik dengan binatang, jadi tetap dinamakan dengan bersetubuh. Yang penting ada sengajanya. Jika kita sengaja bersetubuh dengan binatang ataupun dengan manusia, yang penting memasukkan sesuatu ke dalam faraj ataupun ke dalam anus, dalam dubur ataupun dalam kubur, tetap itu termasuk dalam hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang ke-10 adalah pingsan, yang ke-11 adalah onani. Onani di sini adalah mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri atau dengan tangan orang lain, baik memakai lapisan atau tidak, baik bersyahwat atau tidak, beserta mengetahui haram melakukannya dan tidak dalam keadaan dipaksa. Artinya orang yang melakukan onani ataupun orang yang melakukan istimna, mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri, ini termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ke-12 adalah mati, yang ke-13 adalah mabuk sepanjang hari. Inilah 13 hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka harus kita waspadai bahwa ada 13 hal yang dapat membatalkan puasa. Maka saya padai di sini, insyaallah taala kita akan bertemu pada malam yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.